Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 3 Oktober 2025. Pembacaan kita terambil dari Yeremia 52, ayat 12 sampai ayat yang ke-23. Tetapi sebelum kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersuka cita ya Bapa untuk penyertaan-Mu kepada kami, sehingga pada saat ini Engkau mengizinkan kami untuk membaca bahkan merenungkan kembali firman-Mu. Sebelum kami membaca bahkan merenungkannya Bapa, Engkau berkati kami. Sekiranya apa yang kami boleh baca, kami renungkan, boleh kami aplikasikan dalam langkah kehidupan kami, semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa anak-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia 52, ayat yang ke-12 sampai yang ke-23. Firman Tuhan, pada tanggal 10 bulan ke-5 tahun ke-19 pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel, datanglah ke Yerusalem Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal yang melayani Raja Babel. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua di Yerusalem. Semua rumah pembesar dibakarnya dengan api. Semua tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh seluruh tentara Kasdim yang menyertai kepala pasukan pengawal itu. Sebagian dari rakyat yang paling melarat dan sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, serta para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel, dan para tukang yang tersisa dibawa ke pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang melarat dari negeri itu ditinggalkan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu, untuk menjadi penggarap kebun anggur dan penggarap ladang. Juga tiang-tiang lembaga di rumah Tuhan dan kereta-kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah dipecahkan oleh Kasdim, dan seluruh tembaganya diangkut ke Babel. Mereka mengambil kuali-kuali, sekop-sekop, pisau-pisau, bokor-bokor, penyiraman, cawan-cawan, dan segala perlengkapan tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah. Juga bejana-bejana, tungku-tungku, perbaran, bokor-bokor, penyiraman, kuali-kuali, kandil-kandil, cawan-cawan, dan piala-piala, segala yang dari emas ataupun dari perak diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang laut yang satu itu dan ke-12 lembu tembaga yang ada di bawah kereta-kereta penopang yang dibuat oleh Raja Salomo untuk rumah Tuhan. Segala perlengkapan ini tiada tertimbang tembaganya. Adapun tiang-tiang itu, satu tiang 18 hasta tingginya dan dapat dililit oleh tali yang 12 hasta panjangnya. Tiang itu tebalnya 4 jari dan berongga. Di atasnya ada kepala tiang dari tembaga. Tinggi kepala tiang yang satu itu 5 hasta, dan hiasan jaring serta buah-buah delima ada di bagian atas sekeliling kepala tiang itu, semuanya dari tembaga. Seperti itu juga tiang yang kedua dari buah delimanya. Ada 96 buah delima berupa gambar timbul. Secara keseluruhan buah delima itu berjumlah 100 di sekeliling hiasan jaring. Sedemikian jauhlah pembacaan firman Tuhan, dan terangkat dari tema yaitu menyaksikan kemahakuasaan Allah. Pemaranga kamalabiran na puang matua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melihat bangsa kita yang mengalami kemerosotan atau kejatuhan, tentu akan melahirkan rasa sakit hati dan pergumulan. Hal ini yang dirasakan oleh Yeremia. Dia melihat dengan langsung bagaimana bangsanya mengalami keruntuhan dan kehancuran akibat dosa dan ketidaksetiaan mereka sendiri. Di bawah pemerintahan Raja Zedekiah, bait Allah yang menjadi kebanggaan mereka dibakar dan dihancurkan bangsa Yehuda jatuh ke tangan Raja Nebukadnezar. Penduduk Yerusalem dibawa ke Babel sebagai orang buangan. Yeremia merasakan kesedihan yang luar biasa sehingga meratapi situasi yang sedang dialami oleh bangsanya itu. Keadaan yang dialami oleh bangsa Yehuda untuk menyatakan bagi bangsa itu bahwa Allah berkuasa membangun dan meruntuhkan dan tidak dapat dipermainkan.
dosa, dan ketidaksetiaan bangsa Yehuda membuat Allah turun tangan menghukum bangsa itu. Allah memberikan pelajaran bagi mereka bahwa selain Allah tidak ada yang perlu diandalkan dalam hidup. Kesombongan, kekerasan hati, ketidaktaatan bahkan penyembahan kepada berhala membuat Allah murka atas hidup bangsa Yehuda dan menjatuhkan hukuman bagi mereka. Kisah kejatuhan bangsa Yehuda mengajarkan kita bahwa Tuhanlah yang punya kendali penuh atas diri kita. Dia yang berkuasa menciptakan, membangun, menghidupkan, bahkan Ia sanggup meruntuhkan semua bangsa. Tuhan ingin kita hanya mengandalkan Dia dalam hidup tanpa berharap pada kekuatan-kekuatan lain di luar Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan oleh karena kasih-Nya kita dimungkinkan menapaki hidup ini. Dialah Allah yang kudus, yang memiliki kuasa untuk mengampuni dan menyelamatkan umat-Nya dari dosa. Oleh karena itu, mari hidup dengan senantiasa menyaksikan bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Amin. Sedemikian jauhlah perenungan kita. Mari kita tutup perenungan kita dalam doa. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur ya Bapa untuk penyertaan-Mu menyertai kami, sehingga firman-Mu boleh kami baca, kami renungkan. Kiranya apa yang boleh kami baca, kami renungkan, boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, guna kami pakai untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Terimalah kami yang datang memohon kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.